Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan Galang di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu, diberi kelimpahan rezeki dan kebahagiaan di dunia ini. Amin ya robbal alamin. Oke, pada video kali ini gue ingin melakukan review kepada helm RSV FF500 ini yang sudah gue pakai kurang lebih sekitar 1 tahun. Dan pertama-tama akan gue kasih tahu ke kalian alasan gue beli helm ini. Pada saat itu gue merasa gue butuh helm full face. Dan helm full face-nya harus bisa dimasukin ke dalam bagasi motor All New NMAX gue. Dan akhirnya setelah riset beberapa kali, gue memutuskan untuk memilih helm ini. Karena pada saat itu, helm ini tuh harganya cukup murah, di bawah 1 jutaan. Kemudian helmnya juga single visor, jadi bukan helm double visor. Dan satu alasan lagi adalah karena pada saat itu RSV lagi ngadain diskon 10% untuk beberapa produk mereka. Sayangnya pada saat gue beli helm ini, RSV itu belum ngeluarin visor yang sudah ada tear of post-nya ya guys. Jadi visornya itu masih polosan aja. Impresi awal gue ketika memakai helm ini adalah ini helm yang paling kedap yang pernah gue coba. Asli, ketika memakai helm ini tuh kerasa kedap banget dan gue merasa sangat nyaman. Untuk fittingnya sendiri, kata penjualnya sih helm ini Eurofit. Tapi kalau di kepala gue tetap pakai yang true to size. Jadi gue pakai size M. Dan sayangnya di RSV ini mereka cuma punya dari size M, L, XL, dan double XL ya guys. Jadi buat kalian yang ketika pakai size M itu rasanya kegedean, helm ini nggak punya size yang lebih kecil dari itu. Kemudian untuk pemakaian helm ini, gue saranin kalian menggunakan balaklava. Karena kalau tanpa balaklava, rasanya kayak kurang enak gitu. Jadi helmnya suka kegeser-geser sendiri di dalam. Beda rasanya ketika kalian pakai balaklava, helmnya jadi terasa lebih mencengkram di kepala. Selanjutnya bagaimana rasanya memakai helm ini ketika menaiki motor sport yang posisi ridingnya agak nunduk. Jujur aja helm ini sangat nyaman dan beratnya itu terasa seimbang antara bagian depan dan belakang. Jadi nggak kerasa kayak berat di satu sisi gitu. Helmnya juga kedap untuk meredam suara knalpot. Kemudian ketika dipakai naik motor matic, helm ini juga tetap nyaman. Tapi kendalanya, jadi pandangan kita terasa jadi lebih sempit. Kalau mau ngeliat speedometer, harus agak nunduk. Dan kalau mau ngeliat spion, harus agak nengok. Nah, sekarang gue akan coba menunjukkan kepada kalian penampakan helm ini ketika dipakai. Dengan berat badan gue 70 kilo dan tinggi badan 170 cm. Di sini gue coba memakai kaos biasa dan satu lagi memakai hoodie dan sarung tangan. Supaya lebih kelihatan gimana tampaknya helm ini ketika dipakai riding. Oke, sekarang gue ingin tunjukkan kepada kalian kondisi helm ini setelah 1 tahun pemakaian. Pertama, gue tunjukkan dulu ke bagian luarnya. Dari segi catnya sih, ini lumayan bagus ya guys. Nggak ada bagian yang pudar atau mengelupas. Padahal helm ini udah berkali-kali kena hujan, kena panas, kena macet, kena polusi. Dan kalau di parkiran motor itu selalu gue taruh di dalam bagasi. Kemudian kita ke bagian busa, gimana kondisinya setelah 1 tahun pemakaian nih. Bisa kelihatan di sini busanya udah mulai kempes ya. Dan di bagian bawahnya ini udah mulai dekil, terutama di bagian pita yang warna merah ini. Terus bagian yang paling gue suka adalah karet di bawah helmnya ini. Karena dia menutupi keseluruhan bagian bawahnya sampai ke busa-busanya. Jadi pas helm ini ditaruh gitu, dia nggak langsung kena ke busa, dan busanya bisa jadi lebih awet nih. Kemudian kita ke visor. Gimana kondisi visornya setelah 1 tahun pemakaian? Gue sendiri sih lebih sering memakai visor yang iridiumnya ini ya guys, untuk riding sehari-hari. Visor clearnya gue pakai pas musim hujan aja, atau ketika gue lagi pulang malam.
Dan bisa kalian lihat di sini visor iridiumnya udah pada baret-baret ya guys. Ini baretnya karena waktu itu helmnya pernah jatuh di parkiran, jadinya baretnya ini udah nggak bisa hilang. Ini permanen. Dan ketika kita lihat dari bagian dalam, lumayan kelihatan tuh baretnya. Tapi selebihnya sih cukup aman. Selama visornya ini nggak ke gesek-gesek apa-apa, gua rasa sih visornya awet-awet aja ya. Oke, kita masuk ke kesimpulan ya guys. Setelah 1 tahun pemakaian si RSV FF500 ini, kesimpulannya helm ini masih sangat nyaman untuk dipakai, masih cukup kedap juga. Dan kalau dilihat dari jauh sih helm ini masih kelihatan oke ya guys, masih mulus, cat-catnya masih bagus dan masih bersih kelihatannya. Visornya aman, ratchetnya juga masih lancar, nggak ada keluhan. Bagian busanya juga awet, nggak ada yang berjamur atau ngelupas-ngelupas gitu. Nah, minusnya ini gue rasakan ada di bagian busanya yang udah mulai kempes ya guys. Dan terasa kalau helm ini tuh jadi sedikit lebih longgar dibandingkan pertama kali gue beli. Dan selebihnya sih helm ini masih aman-aman aja. Jadi untuk sebuah helm full face dengan harga 700 ribuan, ini adalah helm yang sangat-sangat worth it untuk kalian beli. Bisa kalian pakai harian, touring, ataupun sunmori. Helmnya nyaman, awet, dan kualitasnya juga lumayan bagus. Sekian video ini, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat, dan semoga kita semua diberikan selalu kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.